Model pembelajaran kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Ine Kinia Pratiwi dengan NIM 22224110001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi mengenai model pembelajaran kontekstual, di mana menurut saya model pembelajaran ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menurut Trianto dalam Gunarto tahun 2013 halaman 15, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Jadi dapat saya pahami bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, media, dan bahan. Model pembelajaran sendiri berfungsi sebagai acuan bagi perancang pengajaran dan para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran serta agar dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, setelah mengetahui definisi dan fungsi model pembelajaran, langsung saja kita masuk ke definisi, ciri-ciri, langkah-langkah, serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Kira-kira apa sih pembelajaran kontekstual itu? Menurut Wina Sanjaya tahun 2009 halaman 255, pembelajaran kontekstual adalah strategi yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya di kehidupan nyata. Sedangkan pembelajaran kontekstual menurut Depdiknas adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan kehidupan sehari-hari dan dengan melibatkan komponen utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penelitian. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai komponen pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme menciptakan pemahaman diri pembelajar menjadi pengalaman dan pemahaman baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau aturan yang siap diperoleh dan dihafal. Namun, siswa harus mengkonstruksi dan memberi makna pada pengetahuan ini melalui pengalaman dunia nyata. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Inquiry dapat dimaknai sebagai proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman dan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan bukan hasil mengingat fakta, tetapi menemukan sendiri. Proses perpindahan pengamatan menjadi pemahaman dan dituntut menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Questioning atau bertanya merupakan kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan peserta didik. Keingintahuan peserta didik keingintahuan peserta didik tentang pengetahuan, konsep, kenyataan yang ditemui di hadapannya tentu saja diperoleh dari proses bertanya. Guru dapat menstimulasi peserta didik agar mau bertanya dan mampu bertanya untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Learning community atau masyarakat belajar merupakan komponen pembelajaran kontekstual yang mengarahkan pada pengaturan pembelajaran secara kooperatif atau bekerja sama untuk mencapai hasil pelajaran yang optimal. Yang kelima, modeling atau pemodelan. Modeling atau pemodelan merupakan proses penampilan suatu contoh agar pembelajar mampu berpikir, bekerja, dan belajar. Peserta didik mengerjakan apa yang diinstruksikan. Guru memberikan contoh bukan untuk ditiru.
tetapi agar peserta didik mampu mengkreasi, mengerjakan, dan mengembangkan sesuatu yang dimodelkan. Yang keenam, refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir ke belakang tentang apa-apa saja yang kita lakukan di masa lalu. Peserta didik menghadapkan apa yang perlu dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan baru, yang merupakan revisi dari pengetahuan sebelumnya. Yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Authentic assessment atau penilaian autentik merupakan salah satu komponen pembelajaran kontekstual, yaitu proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar peserta didik. Adapun ciri-ciri pembelajaran kontekstual di antaranya, yang pertama, adanya kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi. Yang kelima, siswa aktif dan kritis. Yang keenam, guru kreatif. Dan yang ketujuh, menggunakan berbagai sumber belajar. Penerapan strategi pembelajaran kontekstual dalam kelas sangatlah mudah karena dapat diterapkan pada materi maupun bidang studi apa saja. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan menemukan sendiri. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry dengan semua pokok pembahasan. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi atau pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual, yang pertama akan kita bahas kelebihannya. Yang pertama, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga peserta didik dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, peserta didik dan pendidik lebih kreatif dalam mengumpulkan data, memahami isu, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menyadarkan peserta didik tentang apa yang diminati. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan peserta didik tidak ditentukan oleh pendidik. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keenam, membantu peserta didik bekerja sama dengan efektif dalam kelompok. Adapun kekurangan dalam pembelajaran kontekstual diantaranya, yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan kebutuhan peserta didik. Padahal dalam kelas tingkat kemampuannya tentu saja berbeda, sehingga pendidik kesulitan menentukan materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, dalam pembelajaran model ini akan nampak jelas peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan yang kurang, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Yang keempat, bagi siswa yang kesulitan dalam model belajar kontekstual akan terus tertinggal. Yang kelima, tidak semua peserta didik mudah menyesuaikan diri untuk mengembangkan kemampuan ini. Demikian materi maupun pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kontekstual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.